Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Muhammad Solihuddin, SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lamongan, dengan fasilitator Ibu Selviana dan pengajar praktek Bapak Nur Aziz MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Aksi nyata budaya positif ini meliputi dua kegiatan. Yang pertama yaitu pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Kemudian yang kedua, melakukan pengimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Turi, Kabupaten Lamongan. Latar belakang. Pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan dan konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Masih minimnya kesadaran diri dari murid untuk mempercayai nilai-nilai yang sudah ditetapkan di sekolah sebagai peraturan sekolah. Mereka masih banyak melanggar peraturan tersebut, sehingga mengakibatkan mereka diberikan sanksi dan mempermalukan dirinya sendiri. Rumusan masalah. Yang pertama, pentingnya menerapkan budaya positif. Kedua, mengenal tentang karakter anak didik. Ketiga, memberikan praktek baik kepada rekan sejawat. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka. 2. Menciptakan murid yang memiliki disiplin positif. 3. Menciptakan murid yang meyakini nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. 4. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, menumbuhkan karakter anak. Kita bisa mengambil contoh, misalnya program kesepakatan kelas dengan tujuan untuk menumbuhkan dan membiasakan anak menjadi mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata kali ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat antara siswa dengan guru. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah mereka buat dan sepakati bersama. Manfaat yang kita dapat dari aksi nyata kali ini adalah: 1. Terciptanya pendidik dan anak didik yang merdeka. 2. Meningkatnya pengetahuan pendidik. 3. Adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. 4. Terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan mengembangkan karakter anak. 1. Menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif. 3. Berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat.
dukungan yang dibutuhkan. Kegiatan ini nantinya menjadi contoh untuk kelas lain, agar dalam pengelolaan kelas dapat membentuk kesepakatan kelas dengan melibatkan pendidik dan anak didik dengan dukungan dari kepala sekolah dan wali murid atau orang tua, agar terciptanya kenyamanan dalam belajar. Berikut ini aksi nyata pembuatan kesepakatan kelas bersama semua warga kelas. Silakan apa yang sudah kamu tulis, kamu tempel di depan. Silakan. Oke, setelah kamu memberikan kesepakatan kelas, saya ambil satu-satu, kita sepakati bersama ya. Yang pertama, ini dua, dan saya baca. Pertama dulu, yaitu awali KBM dengan berdoa. Gimana menurutmu anak-anak? Setuju? Setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Turi, Bapak Haji Muhammad Munir SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 1 Turi. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, saya sebagai pembagi acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, 2 sambutan, 3 pemaparan materi pengimbasan budaya positif di sekolah, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang kedua yakni sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Turi kepada Bapak Haji Munir SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna
Nurdin selaku pemateri pada penimbangan budaya tersebut di sekolah di SDN Desa ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Dulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan mengajarkan kita menceritakan atau menceritakan oleh-oleh yang berkaya, Rasulullah Pauli dalam pengalaman berkata-kata. Saat hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan penimbangan budaya positif dalam rangka untuk mempercepat proses pelaksanaan 3R tahun 2020. Yang kedua, seorang sekarang sudah bersama-sama dilibatkan kepada dunia kita Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa program penimbangan di dalam itu ini merupakan program yang bisa dilaksanakan oleh segenap Bapak Ibu Guru yang merupakan calon guru penggerak. Nah, kebetulan Pak Bapak ini adalah merupakan calon guru penggerak sehingga calon oleh sebabnya harus menyampaikan dan menimbangan apa yang sudah diterima selama proses pelatihan. Meskipun pelatihannya dilaksanakan secara daring, namun hasilnya itu akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang sudah diperoleh dan apa disampaikan oleh Bapak Ibu nanti bisa membawa dampak sebenarnya kita khususnya dalam mengawal guru-guru, karena bagi semua lembaga yang ada, proses perjalanan kurikulum merdeka ini boleh dikatakan banyak keterlibatan dari Bapak Ibu Guru secara mandiri, karena memang pemerintah tidak banyak program-program untuk diklat atau pelatihan maupun kegiatan workshop, sehingga kita harus banyak belajar. Nah, belajarnya ini bisa dari tutorial-tutorial yang ada dan juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Guru yang di sekolah tersebut merupakan salah satu guru penggerak. Kebetulan di lembaga ini sudah ada 2 guru penggerak, sehingga kedua-duanya ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung program implementasi kurikulum merdeka. Sehingga harapan pemerintah terhadap kesuksesan implementasi kurikulum merdeka ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan dengan apa yang akan diberikan nanti bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua, khususnya manfaat pada siswa-siswi kita. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan penimbangan budaya positif di sekolah saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara selanjutnya yakni pemaparan materi peningkatan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan oleh Bapak Muhammad Solihuddin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul
Salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami memohon maaf dan berterima kasih. Kami di sini akan memberikan diseminasi atau pembahasan pada aksi nyata modul 1.4 sebagai hasil dari kegiatan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Lamongan. Mudah-mudahan hari ini nanti kita bisa belajar bersama tentang budaya positif itu yang kita lakukan selama ini di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertama kali tujuan kita di sini yaitu mengimplementasikan pemahaman tentang budaya positif itu sendiri, Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita itu selama ini mengetahui tentang budaya positif. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu sama dengan apa, Bapak Ibu? Ya, pembiasaan atau kebiasaan anak-anak yang baik. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita nanti akan membedah kebiasaan apa yang ada di SMP Negeri 1 Turi sesuai dengan apa yang saya dengan teman-teman lakukan selama 2 minggu. Itu kita memahami modul yang sangat melelahkan. Ya, dari 3 bulan yang kami lalui ini Bapak Ibu, ternyata 2 minggu ketemu modul 1.4 itu tugasnya berat sekali. Termasuk hari ini harus saya melaksanakan pembahasan. Dan ini nanti mudah-mudahan kita semuanya bisa memahaminya. Untuk hari ini kami menyampaikan ada beberapa materi. Yang pertama, budaya positif itu sendiri apa? Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 5 ini nanti kita sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa memberikan gambaran atau kita belajar bersama apa yang telah saya lakukan dengan Bapak Ibu nanti yang dilakukan, kita diskusi bersama sehingga budaya-budaya positif yang ada di SMP Turi ini akan bisa berlanjut dengan baik. Ya, sebelum itu Bapak Ibu, kami akan memberikan sebuah permainan. Ya, nanti saya menginterpretasikan dari permainan ini bagaimana langkah selanjutnya. Bapak Ibu, ini saya punya kertas. Kertas ini kosong, Bapak Ibu. Dari kertas ini Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau ada pertanyaan ini? Bagaimana kertas ini bisa saya lakukan dalam timbul kata-kata gini, tidak mungkin, jelas. Ya, saya dulu juga begitu, jelas karena gak mungkin lah uang kertas kosong kok dimasukkan kepala bisa. Ternyata Bapak Ibu dengan prinsip itikat baik, kira-kira kertas ini bisa atau tidak? Saya jawab bisa, karena saya yakin di dunia ini semuanya bisa. Coba ini gunting, ini dari kata-kata tidak mungkin ini kita hilangkan, Bapak Ibu. Kita hilangkan. Karena saya punya prinsip di dunia ini semuanya mungkin. Untuk yang tidak mungkin itu adalah hanya kekuasaan Allah. Misalnya tidak mungkin bisa hilang. Tidak mungkin. Dari sini timbullah proses
hadapi pada ke depan ini. Yang pertama Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Standar Nasional Pendidikan pasal 12, pentingnya budaya positif itu adalah yang berbunyi lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, kalau kita tahu di SMP Turi Bapak Ibu, semuanya sudah tercapai. Ini saya berikan contoh, anak bisa belajar dengan santai dan nyamannya, ada gazebo-nya, ada tempat duduknya, ada tamannya. Ini menyenangkan untuk anak, sehingga budaya-budaya positif selama ini kita gunakan mestinya kita praktekkan di kelas ataupun di ruang kelas. Jadi ini saya kemarin membayangkan begini, setelah mendapatkan materi-materi itu ternyata apa? Oh betul ya, cuma saya sendiri yang jadi guru ini yang kurang kreatif ya. Makanya anak menjemukan dalam kelas itu karena saya sebagai guru. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, sehingga murid itu akan dapat bisa berkembang karena dia bisa berpikir kritis, tanggung jawab, dan menghormati guru. Itu budaya-budaya positif. Nah, sebagai contoh di sekolah kita, budaya positif itu yang paling kita tahu sebelum masuk sekolah itu adalah salat takbir. Ini merupakan kebiasaan positif. Dari kegiatan itu artinya banyak sekali. Tapi kalau kita lihat, hanya sekedar sini saja. Tapi di balik itu semuanya itu manfaatnya luar biasa. Bapak Ibu, kita ingat tentang prinsip dari Ki Hajar Dewantara. Ini saya bacakan. Untuk Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang atau sawah, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisinya, ya, kondisi tanah, bagaimana cara memelihara bibitnya, memberi pupuk, air, membasmi ulat. Nah, ini semua dapat kita ambil kesimpulan Bapak Ibu. Berarti, nah dari sini kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, bisa menjaga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, tujuan kita sekarang ini dalam kurikulum Merdeka yaitu menjadikan siswa kita sesuai dengan profil pelanggar Pancasila. Bapak Ibu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang pernah saya dengar itu, yaitu kita itu sebagai among siswa. Nah, apa itu among siswa? Bahwa dalam pendidikan harus memperhatikan karakter, bakat, dan minat anak. Itu yang dimaksud dengan among siswa. Dalam mengimplementasikan kita ke depan, kurikulum Merdeka, kita utamanya harus mendekat pada murid, memperhatikan murid itu yang paling utama. Ini saya sampaikan beberapa contoh budaya positif yang ada di SMP Turi. Di sana juga ingat bareng waktu Jumat Pon dan Jumat Wajib itu yang dilaksanakan Bapak Ibu dengan program sekolah. Jadi ini adalah salah satu cara dalam guru membantu siswa tumbuh menjadi karakter profil pelanggar Pancasila. Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu untuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Ini nanti kita bahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah di sini Bapak Ibu kita lihat ya, dari teori kontrol, yaitu yang disampaikan oleh Dr. William James. Jadi kita semuanya ini berawal dari apa yang kita punya, dari disiplin diri kita atau identitas kita. Itu kalau kita bekerja atau yang kita lakukan pada anak-anak itu semuanya mempunyai tujuan. Dari tujuan ini mempunyai model berpikir menang kalah. Makanya dalam penelitiannya ini, misalkan saya ini punya sesuatu, terus anak itu saya suruh, kamu mau sesuatu ini,
Nah, anak itu mungkin dia nggak mau. Tapi kalau saya tidak memberikan, berarti saya itu bertahan. Kira-kira kalau saya tidak mengatur ada tiga yang kita, kira-kira saya berikan atau saya pertahankan. Seperti kita, saya bertahankan. Sama dengan anak. Anak itu kalau kita berikan sesuatu, kalau dia tidak mau, dia tidak mau. Itulah artinya dari teori disiplin ini nanti setiap hari sama, mulai dari makna disiplin, dari teori motivasi. Dari motivasi itu ada dua faktor, bisa faktor dari luar, bisa faktor dari dalam. Terus bagaimana kita menyelesaikannya, posisi kontrol kita sebagai teman atau sebagai manajer, sebagai pemantau, sebagai penghukum. Nah, biasanya kalau saya tanya anak-anak ini, kamu itu salah, nah, itu sebagai penghukum. Baik, nanti kita bahas satu-satu untuk hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini apa yang kita hadapi ini adalah bagaimana kita ke depan ini anak semakin luar biasa perilakunya, maka kita akan melihat anak itu bagaimana sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, dalam motivasi budaya positif biasanya Bapak Ibu kenal dengan nama disiplin. Nah, disiplin itu apa? Identik dengan tertib, biasanya begitu. Nah, tertib. Nah, yang saya pelajari setelah 2 minggu berjalan kemarin, ternyata disiplin itu artinya belajar. Ini juga berasal dari bahasa Latin, dari belajar. Apakah itu tertib berasal dari disiplin itu nanti ada hubungannya dengan hukuman atau penghargaan? Ternyata nanti kita bahas bersama. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Bapak Ibu, kecenderungan umum adalah menggunakan disiplin dengan ketidaknyamanan, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu disiplin. Nah, sekarang disiplin itu apa hubungannya dengan anak-anak dengan kita? Mari kita kupas satu persatu. Dari sini Bapak Ibu, saya membuat kata-kata seperti ini. Disiplin itu biasanya orang itu akan menghubungkan kata-kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Terus kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman salah satu alternatif. Sehingga saya dulu juga begitu. Kamu harus disiplin, pakai kaos kaki setiap hari. Kalau itu salah, dihukum. Nah, Bapak Ibu, tadi seperti yang saya katakan di praktek ini, kalau kita sudah menjadikan anak tidak bisa tertib, ya tidak bisa tertib terus. Tapi pelan-pelan kita ubah mindset kita, bagaimana kita itu caranya untuk mendisiplinkan ini. Dalam bukunya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau berasal dari luar diri. Nah, ini disampaikan dalam bahasa Jawa, artinya merdeka itu jarwanya nora mung lepasin pasir ing uga kuat kuwasa aman diri piyambak. Yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Untuk itu kita selama ini sudah melaksanakan budaya positif ini, kita harus berbangga hati ya, karena apa? Budaya positif ini dikembangkan karena untuk membiasakan ya. Pembiasaan ini antara murid, guru, dan sekolah. Jadi pembiasaan itu tidak bisa misalkan langsung ke murid, tidak bisa. Contoh, adanya salat takdim berarti semuanya harus ikut. Walaupun itu guru, saya ini guru, ganti aja dengan murid. Nah, itu berarti tidak ada kebiasaan baik. Sehingga salat takdim yang kita laksanakan selama ini itu sudah baik antara murid, guru, dan faktor-faktor yang lain. Untuk budaya positif ini termasuk juga pada waktu upacara, ya, ada waktu pramuka.
Ini adalah mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama, membangun karakter siswa, membangun kegotong royongan dan kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Itu saya sendiri tidak menyadari, ternyata kegiatan ini itu, ya ini namanya budaya positif. Orang tua kalau tidak mengendari anaknya itu pramuka, ya tidak bisa berjalan. Makanya, oh iya ya, di balik itu semua itu ada hikmahnya. Cuma saya sendiri itu nggak tahu itu manfaatnya itu apa. Contoh kalau pramuka, anak itu bisa mandiri tanpa banjir. Biasanya tidur di kasur, tidurnya sekarang di lantai. Biasanya makan tinggal ambil di meja, sekarang antri atau memasak sendiri. Jadi budaya-budaya yang positif yang kita lakukan selama ini. Contohnya lagi, budaya-budaya positif ini adalah anak diajak berdiskusi, anak diajak menjaga kebersihan, anak diajak berani untuk mengutarakan pendapat. Ya, itu semuanya adalah karakter-karakter positif termasuk disiplin positif. Nah, ini yang saya akan sampaikan. Disiplin itu hakikatnya ada yang menyamakan dengan hukuman. Kalau anak sudah dihukum, berarti anak itu sudah disiplin. Gitu. Nah, sekarang kita kupas. Saya juga kaget. Saya waktu diskusi di guru penggerak itu, saya mau pertahankan saya. Ya mungkin sama dengan guru juga. Nah, anak itu harus disiplin. Itulah cirinya anak itu nanti akan menjadi anak yang sukses. Disiplin. Ternyata setelah saya baca teori ini, bukan semuanya. Jadi bukannya itu bagaimana? Kita sering memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dalam pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin. Nah ini yang saya lakukan selama ini ternyata salah. Ya. Nah, padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda, Bapak Ibu, memberikan efek yang sangat berbeda. Disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan panjang. Ternyata bahwa memori, Bapak Ibu, saya juga dulu pernah sebagai pengalaman mengajar, anak itu pernah saya marahi secara ukur. Setelah itu 5 tahun lagi ketemu dengan saya. Alhamdulillahnya anak itu sadar. Saya bayangkan seandainya anak itu tidak sadar, saya duluan ternyata anak itu begini jawabannya. Alhamdulillah Pak, aku bilang anak ini saya tidak bisa. Saya pernah sampean ajak duduk terus sampean ngomong gila. Itu kan berarti membawa dampak yang sangat panjang di dalam perubahan dirinya. Nah ini nanti yang kita bahas Bapak Ibu. Ya. Nah ini yang hukuman. Mohon maaf buku khusus ini kemarin saya ambil karena diambil saja. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut, serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri yang berfokus pada apa yang mereka pelajari. Itu hukuman. Dan dari sini kita lihat hukuman itu Bapak Ibu pas dampaknya yang di sebelah barat. Anak bisa menjadi pemberontak. Selama kita memberikan hukuman, saya sendiri gini, oh iya ya. Makanya anak kalau kita hukum, ketika kita berikan penjelasan, anak itu akan menjadi pendendam. Anak itu menjadi pendendam. Makanya di sini saya berikan dampaknya. Anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri dan enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Makanya kita sekarang lihat anak-anak yang seperti itu, terus tidak ada penyelesaian, keluar dari SMP atau dari SMA, dia akan mengulangi lagi selama kita tidak memberikan penjelasan. Makanya di akhir nanti kita bersama-sama menyelesaikan itu dengan yang dinamakan segitiga restitusi. Bapak Ibu,
setelah disiplin ini kita manfaatkan dan kita gunakan, kita melihat motivasi eksternal dari luar dan dari dalam, sehingga harapannya di masa mendatang anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang kita lakukan. Nah, itulah pentingnya kita harus tahu antara hukuman penghargaan. Nah, bagaimana menciptakan budaya positif? Nah, dengan kata lain, seseorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai universal itu apa? Nilai-nilai universal itu adalah bersifat lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, Indonesia ini semuanya kompleks, dari bahasanya juga banyak, dari agamanya juga macam-macam, latar belakang orang tua juga macam-macam. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan ini yang kita pahami bersama. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan itu kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima gotong royong. Itu nilai-nilai kebajikan yang kita harus sampaikan kepada anak mulai sekarang mengenai profil pelajar Pancasila. Bila di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajarkan murid Anda? Jelaskan. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita tadi sampaikan harus kita punya tanggung jawab. Jadi ada peraturan atau tidak ada peraturan, kita punya kewajiban, yaitu pas waktunya mengajar, ya berarti harus mengajar. Itu saja untuk yang lain. Di sini ada apa ya? Apa yang kita sampaikan, hukuman itu hubungannya dengan penghargaan. Bagaimana kira-kira? Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran tertentu, sesuatu harus terjadi. Itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan dan sesuatu pelanggaran peraturan bentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini nanti kita akan bahas antara hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan konsekuensi. Ini nanti kita harus tahu bedanya loh itu. Ya. Hukuman atau konsekuensi. Ataupun yang dinamakan dengan penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara pengontrol pilihan seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, ini begini Bapak Ibu. Selama ini kita itu memberikan penghargaan kepada anak, terutama biasanya pakai ranking. Nah, tapi nanti saya terangkan lagi, tapi ini ada sebagai garis besar. Ternyata Bapak Ibu, ini bisa menghasilkan potensi murid. Ranking itu atau memberikan penghargaan pada anak itu bisa menghasilkan potensinya dia untuk mencari pembelajaran yang sesungguhnya. Tapi tidak kelihatan. Tapi dari masa depannya anak itu dia akan berpikir. Tak percaya, benar tak percaya. Nanti kita buktikan bersama-sama. Ya. Bapak Ibu, kita saksikan dulu video ini sebagai apa yang namanya pembanding. Ini semua manusia punya ini, makanya di sini disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini bisa kualitas. Bagaimana Bapak Ibu kita ikuti video berikut ini untuk diperhatikan, disimak dulu tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dihajar diwawancara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup Tuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang. Langsung Bapak Ibu belajar. Jadi 5 dasar kebutuhan pokok manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini secara psikologi. Psikologi kita kalau lapar, anak-anak lapar terus disuruh belajar, semangatnya berkurang. Makanya anak-anak itu kadang-kala ditanya siapa yang belum sarapan, termasuk yang ngomong nggak sarapan. Nah, ini kebutuhan dasarnya, makanya supaya bertahan hidup itu ada ini kesehatan, rumah makan, reproduksi termasuk kebutuhan untuk bisa bertahan. Yang kedua, cinta dan kasih. Nah, ini harus kita sayangi bersama anak-anak. Yang ketiga, penguasaan atas prestasi keterampilan kita. Yang keempat, kebebasan. Anak-anak kita beri kebebasan, yaitu mencoba-coba atau memberikan keberanian anak. Yang kelima, kesenangan. Anak-anak mencari kesenangan bisa bermain dan tertawa. Selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi nanti kita sampaikan bersama. Inilah kita sebagai guru selama ini saya baru sadar itu setelah memahami tentang posisi. Selanjutnya yang keempat yaitu keyakinan kelas, atau ini nanti kita melihat kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia nanti ada 5 kita pakai bersama. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Harus keyakinan kelas tadi. Nah, selama ini saya itu kan jadi wali kelas biasanya itu kan langsung buat peraturan biar anak itu tertib, disiplin, budaya-budaya positif di kelas itu nanti bisa berjalan. Anak itu dibuat peraturan. Nah, makanya timbul pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Kok harus keyakinan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu tadi keyakinan itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal tadi, yaitu anak itu ternyata banyak dari latar belakang yang berbeda, sukunya beda, agamanya beda, semuanya ini termasuk nilai-nilai kebajikan tadi macam-macam. Makanya kita harus tahu itu semuanya. Nah, ini saya mencoba di kelas 8D, walaupun saya sudah jadi wali kelas. Di 8D itu saya ajak untuk membuat keyakinan. Saya suruh untuk menulis di kertas, tulis apapun belum awal pelajaran. Akhirnya di situ muncul pertanyaan-pertanyaan keyakinan. Yaitu maunya apa? Tulis. Setelah itu ditaruh di papan, kita ambil kesimpulan. Ternyata saya dapat 7 kesepakatan dalam ucapan. Sehingga anak itu nantinya kalau mau melakukan apa, misalkan ini pengumpulan tugas tepat waktu, kan dia sendiri yang menyepakatinya, bukan saya. Nah, harapannya seperti itu. Harapannya seperti yang maksud dengan keyakinan kelas yang nantinya akhir dari kesepakatan itu seperti itu. Jadi ada 7 hadir di kelas tepat waktu, mengucapkan salam saat masuk kelas, menghargai pendapat orang lain jika berdiskusi. Nah, ini dari anak-anak sendiri. Nah, ini kalau bisa ke depan anak-anak itu sebelum awal belajar di awal tahun pelajaran itu dijaga keyakinan seperti ini. Kamu mintanya apa? Kamu harus tahu ini. Biar ditulis anak. Nah, guru tinggal menyimpulkan terus ditempel, dijadikan namanya kesepakatan kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita semuanya ini keyakinan kelas itu akan mendapatkan suatu keyakinan kelas yang positif. Jadi anak itu akan tahu konsekuensinya. Sehingga kalau kita sudah positif, maka yang dinamakan budaya positif tadi di sekolah akan banyak diterima. Ini semua manusia punya ini. Makanya di sini disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Dan ini bisa kualitas. Bagaimana Bapak Ibu
Yuk. Langsung Bapak Ibu baca. Jadi 5 dasar kebutuhan pokok manusia itu yang pertama yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini secara psikologi. Ya, psikologi kita kalau lapar, anak-anak lapar terus disuruh belajar, semangatnya berkurang. Makanya anak-anak itu kadang-kala ditanya siapa yang belum sarapan, termasuk yang ngomong nggak harus sarapan. Nah, ini kebutuhan dasarnya. Makanya supaya bertahan hidup itu ada ini kesehatan, rumah makan, seperti itu termasuk kebutuhan untuk bisa bertahan. Yang kedua, cinta dan kasih. Nah ini harus kita sayangi bersama anak-anak. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan atas prestasi keterampilan kita. Yang keempat, kebebasan. Anak-anak kita beri kebebasan, yaitu mencoba-coba atau memberikan keberanian anak. Yang kelima, kesenangan. Anak-anak mencari kesenangan bisa bermain dan tertawa. Selanjutnya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi nanti kita sampaikan bersama. Inilah kita sebagai guru selama ini saya baru sadar itu setelah memahami tentang posisi kontrol. Ini biasanya dilaksanakan di guru BK. Sekarang saya nanti setelah melihat video ini, bagaimana posisi Bapak Ibu tentang posisi kontrol Bapak Ibu selama ini. Kita saksikan dulu tentang 5 posisi kontrol. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam masing-masing adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung. 2. Posisi pembuat kata bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi mediator. Untuk lebih memahami dan melakukan tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang telah hadir 20 menit sekolah dan lihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
tadi Bapak Ibu, setelah kita mengetahui video tadi, jadi posisi guru itu bisa menjadi 5 posisi ini tadi. Jadi tadi sudah sama bagaimana guru itu kalau jadi penghukum dengan membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga bisa menjadi teman, bisa menjadi monitor atau pemantau, dan bisa menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu paling enak bisa menyelesaikan masalah itu berarti Bapak Ibu menjadi apa? Menjadi apa? Teman. Nah, ternyata Bapak Ibu, walaupun kita akan menjadi teman, itu suatu ketika anak itu tidak kita perhatikan, dia akan kecewa juga Bapak Ibu. Akan kecewa dia. Kembali lagi. Makanya dari sini setelah saya mempelajari dengan teman-teman, ternyata dari 5 posisi kontrol ini yang paling enak kita laksanakan, kita bebas dengan lain, itu pakai manajer. Nah, ini yang dilakukan oleh BK sekarang itu ini. Makanya tidak akan tuntas, tapi secara psikologinya anak dia insya Allah kena. Nah, tadi kan kita pahami yang manajer tadi, ditanya dulu kenapa kok terlambat, terus apa alasannya, keyakinanmu apa yang kamu langgar, nah gitu. Makanya Bu Ayu benar kan gitu, katanya saya dulu kesumpah, ada giringan. Nah ternyata ini Bapak Ibu sebagai dasar kita nanti itu menyelesaikan permasalahan anak itu menggunakan restitusi. Yang kita pahami nanti adalah kita sebagai manajer. Nah, contoh ini pernyataan. Jadi pernyataan ini kan berasal dari kata-kata yang pernah disampaikan tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu berarti siapa gurunya? Gurunya adalah membuat orang yang merasa bersalah. Jadi seolah-olah anak itu disalahkan, tapi dengan kata-kata itu. Kalau sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, kamu dihukum. Nah, ini tadi kata-kata yang jadi sampaikan tadi. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita masuk ke segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi itu saya sendiri selama ini itu banyak memberikan hukuman atau langsung dimaafkan. Cina mari kesuwen, urus ini bulan balik seperti konen. Nah itu langsung bagaimana ya? Nah gitu. Akhirnya dia merasa enak, nggak bisa ini yang itu. Jadi apa tindakan yang salah? Ditanya dulu anak itu apa latar belakangnya. Itu namanya validasi. Yaitu adakah kalian lebih efektif untuk dapat apa yang kamu butuhkan? Itu ditanyakan dulu. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kira-kira dia itu melanggarnya gimana? Dia tahu sendiri. Misalkan ada buku itu kan langsung saya tertipan itu langsung dana. Kakimu. Nah itu berarti kan dia melompat, tidak ikut validasi, tapi langsung menanyakan keyakinan. Nah, yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi menyadarkan dan disadarkan. Nah, ini yang diharapkan dalam kurikulum merdeka ini kita bisa selesaikan seperti ini. Cuma yang kita hadapi itu banyak, jangan kita 5 kelas. Satu kelasnya 30 anak. Nah, beda dengan kalau ada 5 orang, cuma 10. Nah, tapi kita kan tidak lagi kita harus yakin kalau kita itu bisa. Kenapa? Satu anak ini kita selesaikan sampai besok dia dewasa sampai tua akan kita. Oh, Bu Wiwi itu dulu ngajar saya, itu enak. Harus berangkat, dicatat, tidak penjelasan, harus sama murid. Kita boleh tahu itu dulu. Sama sekali kemudian belajar. Nah itu akan teringat. Nah, apalagi kalau anak dihukum tambah teringat terus. Nah, Bapak Ibu yang pertama tadi menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas itu kata-kata yang kita bisa ambil itu biasanya begini, Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tuh. Saya dulu kan, tapi banyak itu ini tidak ada manusia yang sempurna. Nah, saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Karena ini diajak sadar dulu, stabilkan dulu, ditanya latar belakangnya dulu. Bapak Ibu tidak tertarik, tidak bisa mengalah, nah, kamu tidak merasa apakah kamu bisa menjadi teman baik buat diri sendiri. Nah, ini pengalaman saya kemarin, saya disuruh membuat skenario video. Nah, skenario video itu harus ada skenario-nya, harus ada videonya. Kan kita tahu, ternyata wajah saya itu menakutkan di video itu. Maka saya harus introspeksi diri saya sendiri. Nah, ini kemarin ada pas waktu ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan banyak panjang lebar tentang materi hari ini tentang modul budaya positif. Nah, barangkali dari Bapak Ibu semuanya ada yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang perlu kita bahas bersama, silakan. Untuk itu kamu berikan waktu, yaitu pada Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bu Jan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ada yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Penyaji, Bapak Solihuddin SPDMPD. Tadi pada saat pembahasan Bapak sempat menjelaskan tentang punishment dan reward yang diberikan oleh siswa. Yang saya tanyakan, bagaimana menurut Bapak tentang punishment dan reward untuk siswa yang cocok di masa sekarang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Daryatul yang telah memberikan pertanyaan, dan pertanyaan itu sangat bagus sekali. Dengan perkembangan zaman sekarang ini kita ketahui bersama antara hukuman dan penghargaan atau reward dan punishment sekarang itu sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan filosofi pendidikan tadi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita itu harus mencarikan solusinya. Di antaranya jawabannya tadi kita menggunakan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu disebut bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan anak sehingga anak-anak ini tidak merasa dihukum. Paling tidak anak-anak diajak mencari keyakinan di kelas atau keyakinan pribadi-pribadi sehingga anak itu akan bisa konsekuensi dengan apa yang disepakati bersama. Sebagai contoh Bapak Ibu, yaitu pada guru olahraga. Biasanya kalau ada anak yang telat, itu langsung dia itu lari 1 putaran lapangan. Nah, ini bukan hukuman ternyata, karena sudah konsekuensinya. Kalau ada anak yang datang terlambat, itu harus memutar 1 kali lapangan. Nah, itu anak akan merasa, oh ya saya ini melanggar kesepakatan sehingga melakukan lari 1 kali putaran. Beda dengan hukuman, kalau nanti dihukum, anak itu akan secara psikologi dia akan marah. Nah, sehingga cara-cara ini kita gunakan bersama untuk ke depan, ya, menggunakan segitiga restitusi. Demikian Bapak Ibu bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ada lagi? Oh ya, tidak ada ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kesimpulannya Bapak Ibu, melalui pendidikan studi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang berdikar, murid mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab pada dirinya. Yang terakhir, sebagai pengunjung, sebagai pendidik diharapkan kita dapat mengarahkan dan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita belajar bersama dan apapun yang terjadi, mudah-mudahan pada anak didik kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Dari saya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kami lewati bersama. Untuk itu di penghujung acara pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya sebagai pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ratna Ningsih, SPD MBD, teman sejawat dari Bapak Muhammad Solihuddin SPD MBD. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan Pak Solik selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak hal yang berubah pada murid. Di antaranya, murid menjadi lebih disiplin, sadar dengan sendirinya akan kewajiban sebagai murid di kelas maupun di sekolah, lebih giat belajar, serta lebih bertanggung jawab. Hal ini terwujud karena Pak Solik bersama muridnya menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati, sehingga disiplin positif tercipta, pada akhirnya bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi dengan upaya perubahan positif yang Pak Solik lakukan. Ini merupakan paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rihana Aslanova, murid kelas 8G SMP Negeri 1 Guru. Selama ini Pak Solik telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman serta Pak Solik di kelas telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya merasa senang membuat kesepakatan kelas ini karena saya dan teman-teman bisa belajar dengan nyaman, aman, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.